How are you today? Fine. It's nice to meet you. Allah bless us. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afsah al-lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-buq'ati al-mubarakah. Asa an yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fihi. Al-masyayikh al-kiram, al-tullab al-ahibba, a'izza'i fillah, yus'iduni an akuna ma'akum fi hadhihi al-fursa الثمينة النفيسة في هذا الوقت. ونخص بالذكر فضيلة الشيخ سعيد اليماني والشيخ المشايخ الكرام وأصوله وفروعه وجميع العلماء والأولياء الصالحين. نشكره لأن نرسل إليهم قراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تسهيلا لي وتفهيما لكم سأتكلم باللغة الإندونيسية. أبدأ باللغة العربية ثم أنتقل إلى اللغة الإندونيسية. وأرجو لجميع الجواسيس ألا يكتبون. Mudah-mudahan jasus tidak menulis. Di pondok ini sekarang ada 4 unsur. Yang pertama para ustaz, yang kedua santri, yang ketiga wali murid, yang keempat masyarakat. Keempat ini mesti bekerja sama, barulah lahir generasi yang islami yang akan menyebabkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun. Pertama ustaz, yang kedua santri, yang ketiga wali murid, yang keempat adalah masyarakat. Masyarakatnya harus memberikan contoh yang baik. Santri di sini diajarkan pakai sarung, masyarakatnya pakai celana pendek. Santri diajarkan pakai jilbab, santriwati pakai jilbab panjang. Tiba-tiba keluar pagar, masyarakatnya pakai rambut seperti sarang tawon, warnanya merah, kuning, kelabu, hijau, ungu, dan biru. Maka kita mesti membentuk masyarakat yang islami. Di sini mereka diajarkan muhadatsah, kata-katanya diatur, muhadarah, menghafal ayat Quran, mutalaah. Tiba-tiba keluar yang mereka dapatkan adalah caci maki, sumpah serapah. Seakan-akan pondok pesantren terasing di tengah hutan belantara. Tiba-tiba keluar ketemu dengan harimau, ketemu dengan gajah, tidak ketemu dengan manusia. Maka insya Allah
Ini pondok pesantren yang tua, didirikan oleh wali Allah, zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik membawa nama besar. Nama yang dibawa adalah Syekh Hasan Al-Yamani, anak dari Syekh Sa'id Al-Yamani. Syekh Sa'id Al-Yamani, mufti mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Salah satu muridnya adalah Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asnari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ustaz kok tahu? Saya tulis biografinya dalam disertasi S3 saya, tapi baru melihat gambarnya di pondok pesantren. Syekh Sa'id Al-Yamani, mufti besar mazhab Syafi'i, di Masjidil Haram mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, mengajarkan usul fikih. Gambarnya baru dilihat di pondok pesantren Syekh Hasan Yamani. Adik-adik punya sanad tersambung dengan beliau. Mudah-mudahan berkahnya menyebar ke lingkungan masyarakat ini. Sanad keilmuan di pesantren Syekh Sa'id Al-Yamani juga dari kiai kita yang tersambung kepada Syekh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, kepada Kiai Haji Imam Zarkasi Darussalam Gontor Ponorogo, menggabungkan antara generasi salaf yang ada di Makkah membaca kitab kuning dengan modern yang ada di Gontor. Pondok modern itu kelebihannya pada bahasa Arab, bahasa Inggris, muhadatsah, conversation, kemudian pakai sarungnya rapi, pakai jas, organisasi. Kelebihan pondok salaf baca kitab kuning. Ada yang hebat baca kitab kuning, kurang muhadatsah, kurang bahasa Inggris. Ada yang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, kurang mampu baca kitab kuning. Kalau mau dapat dua-duanya, datanglah ke pondok pesantren Syekh Sa'id Al-Yamani. Kenapa? Karena pondok pesantren ini dari dua jalur salaf dan jalur khalaf. Jalur tradisi baca kitab dan jalur tradisi menggunakan bahasa Arab. Kita tidak ingin terkurung di dalam pagar pondok saja. Masyarakat di sekitar pun mendapatkan berkahnya insya Allah. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi ayam tidak sempat untuk menikmati padi-padi. Maka beruntunglah masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Syekh Hasan Yamani, ambil kesempatan acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara haul, minta para ustaz menyampaikan tausiah. Gak usah pakai bahasa Inggris, gak usah pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Mandarin. Bermanfaat buat umat sekitar insya Allah. Ustaz-ustaz siap memberikan tausiah? Masya Allah, dari bunyinya agak siap. Ustaz sebenarnya siap, cuma Ustaz kita ini mereka orangnya tawadhu, tapi sebenarnya masyarakat bisa menikmati ini. Beruntunglah Bapak Ibu semua masyarakat. Bayangkan kalau di tengah ini ada pabrik, duit banyak, tapi asapnya polusi. Masyarakatnya bertetangga dengan pabrik, dalam waktu 20 tahun semuanya sesak napas. Judul lagunya Setengah Napas Kuper. Tapi kalau bertetangga dengan pondok pesantren, subuh sudah terdengar suara anak-anak membaca tarhib. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bi abdikal muhaiminu laila. Maka beruntunglah ketika ditanya orang, dari mana? Saya dari Mandar. Di mana tinggalnya? Saya dari Sulawesi Barat. Di mana? Di dekat pondok pesantren. Oh,
yang tahu kami dari pondok pesantren. Bisa baca kitab? Dikit-dikit bisa. Bisa ngaji? Kalau ada ustadznya bisa. Jadi keberkahan ini dimanfaatkan. Maka bagi masyarakat sekitar pondok pesantren, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ketika Ustaz Somad datang ke pesantren, Masya Allah, ternyata tidak hanya santri, santriwati saja yang mendapatkan berkah pesantren, tapi juga masyarakatnya dapat. Maka negeri kita baldatun thayyibatun. Ini yang pertama. Kenapa Ustaz bahas yang pertama masyarakat? Karena kalau terjadi konflik antara pondok dengan masyarakat, orang tua datang menjenguk anak tidak aman, Ustaz Somad mau datang ceramah diganggu, maka tidak bisa pesantren hidup di tengah masyarakat. Tapi saya datang hari ini, Masya Allah, dikawal oleh bapak-bapak polisi yang gagah perkasa. Ini menunjukkan desa ini tidak aman. Turun dari mobil, dikawal. Mau masuk ke masjid, dikawal. Kenapa? Karena ternyata masyarakatnya terdiri dari orang-orang radikal semua, pencinta ulama, para asatidz. Mereka adalah, bayangkan kalau Ustaz Somad dibawa ke gunung, Ustaz Somad dibawa oleh Ustaz Salim Afilah naik ke gunung, gak ada yang negur, gak ada yang salaman, gak ada yang manggil nyantai. Ditanya sama Ustaz Salim, kenal dengan Ustaz Somad? Begitu juga pas saya masuk ke dalam hutan, sampai di hutan belantara, saya naik perahu 7 jam, angkat tangan, hai, mereka cuy, mereka nggak kenal, nggak ada signal, YouTube nggak masuk. Tapi di lingkungan pesantren Syekh Said Al-Yamani, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan masyarakat yang ada di sini. Ekonomi juga bangkit. Kenapa ekonomi bangkit? Santrinya 700, bapaknya datang 700, ibunya datang 1.500. Nah, ibunya 2, adiknya datang 2.100, sepupunya ikut juga kunjungi keponakan teman sahabat 2.800. Tentu selama di perjalanan perut mereka lapar, beli nasi, haus dia beli. Jadi dengan adanya pesantren, ekonomi umat bangkrut. Kenapa bangkrut? Bangkit ekonomi umat. Kios-kios, warung-warung, ada yang jual ikan, ada yang jual soto, ada yang jual macam-macam. Kan gak mungkin bapak ibu yang datang puasa sunat semua, kan gak mungkin datang bawa nasi bungkus semua. Maka dengan adanya pesantren, betul kata Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, dibukakan barokah minas sama, dari langit turun hujan, wal ard, dari bumi turun keberkahan. Mudah-mudahan pesantren Syekh Said Yamani kekal sampai hari kiamat. Ini untuk bagi masyarakatnya. Yang kedua, wali murid. Tadi saya dari Masjid Nurut Taubah cuman ada satu wali, Syekh Muhammad Thohir Imam Lapeu, satu wali. Sampai di sini banyak sekali wali. Wali murid. Anak-anak di sini diajarkan bersolawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jangan pas libur anak pulang ke rumah, ayah ibunya mendengarkan lagu No Woman No Cry. What can I do? Mohon maaf, di masjid kamu.
Ada yang dibuat di tanah lapang, kita mainkan 3 album. Jangan rusak anakmu yang sudah dididik oleh ustadz dan ustazah di pondok pesantren Syekh Said Yamani. Di sini dia diajarkan baca Quran. Pagi habis sholat subuh baca Quran. Malam jam 4 sudah dibangunkan. Kum, wake up, bangun. Sampai dia ke rumah, dia lihat bapaknya jam 7 nggak bangun sholat subuh. Kalau bapak kencing berdiri, maka anak kencing maraton. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Maka bapak, ibu, wali murid hari ini saya tidak bisa bedakan mana masyarakat, mana wali murid, mana santri. Wajahnya mirip-mirip semua. Maka jaga anak-anak kita. Bapak ibu wali murid siap jaga anaknya. Di sini dia diajarkan tata krama, sopan santun, budi bahasa. Di sini diajarkan wajahnya cerah karena air wudhu, karena tahajud malam. Sampai dia ke rumah, dia lihat emaknya mau pergi undangan pakai lipstik 3 inci. Mati lampu tempat di undangan, semua orang ketawa, sebelah hijau sebelah biru. Rambut ditutup. Sampai di rumah dia lihat emaknya pakai baju you can see, kamu kan bisa sih melihat. Pahami bu, anakmu ini santri. Pahami pak, anakmu ini anak pesantren. Maka saya senang sekali hari ini anak-anak santri sudah dinasihati oleh kiai, tapi bapak ibunya diserahkan kepada Ustadz Abdul Somad. Tolong sampaikan Ustadz, apa yang saya sampaikan, apa yang terpikir di kepala Ustadz aja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini saling sharing ilmu pengetahuan supaya menyelamatkan anak-anak generasi bangsa masa depan, insya Allah. Amin. Jangan anak nggak diterima di SMP, nggak diterima di SMA, SMP negeri nolak, SMP plus nolak, SMP swasta nolak. Daripada nggak sekolah, masukkan pesantren aja lah. Pesantren bukan tempat pembuangan, Beb. Jangan serahkan anakmu ke pesantren karena dia bodoh. Kalau anakmu bodoh, kau masukkan ke pesantren, gurunya gila menghadapi anakmu yang bodoh. Kenapa? Karena dianggap ala pesantren itu kan cuma ngaji. Yang penting pakai sarung, pakai peci ngaji. Ini saya kasih tahu ya sama yang nggak ngerti apa pelajaran di pesantren. Di SMP, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Game is over. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, Pancasila, bahasa Indonesia. Selesai. Tapi di pesantren, nahwu, shoroh, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, tajwid, arut qawafi, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran, muhadarah, pramuka. Jadi kalau yang 5 pelajaran aja dia nggak sanggup, masuk ke pesantren, error, hang. Anakmu yang terpintar, anakmu yang tercerdas, EQ yang tertinggi, itu yang dimasukkan ke pesantren. Itu yang akan lahir menjadi Imam Syafi'i, menjadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, menjadi Imam Abu Amin Al-Ghazali. Kalau anakmu yang IQ pas-pasan masuk pesantren, 2 kemungkinan. Kalau tidak anak itu gila, ustadznya gila. Kenapa? Susah mengajar anak yang tidak mampu menyerap pelajaran. Alhamdulillah, yang mendaftar di pesantren Syekh Said Yamani adalah anak-anak hebat yang cerdas berprestasi. Ustaz tahu dari mana? Bisa dilihat dari tatapan matanya. Kami dulu waktu di pondok itu bawaannya ngantor, tapi di pesantren Syekh Said Yamani anak-anaknya semua. Luar biasa. Mungkin ini dipaksa sama kiai ya. Rabbana hab lana minas shalihin. Ibu kalau datang
tengok anak di pesantren Syekh Said Yamani, jangan bawakan air mata, tapi bawakanlah semangat. Kamu semangat di sini nak, aku sayang sama kamu. Nanti kalau kamu di rumah kamu kena narkoba, lingkungannya gawat. Di luar itu seperti hutan belantara, ada singa yang akan menerkam, ada anjing rabies, ada babi hutan. Kamu tinggalkan di pesantren Syekh Said Yamani supaya kamu belajar, supaya kamu hebat, supaya kamu tangguh. Gitu, jangan nangis. Ini datang ke pondok kasih ikan teri, jangan nangis, kuatkan semangatnya. Kamu belajar di sini, belajar menuntut ilmu, jihad fisabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Allahu akbar. Mama pulang dulu, papamu ngamuk-ngamuk. Pulang rumah, udah sampai di tengah-tengah sawah itu, turun, nangis dari sini, nangis dari tengah-tengah padi. Jangan nangis di sini. Anak ini mesti diberikan motivasi, anak ini boleh diberikan semangat. Betul? Alhamdulillah. Kalau ibunya semangat, anaknya semangat. Di rumah doakan dia. Sujud terakhir minta sama Allah. Kalau bisa bahasa Arab ucapkan, gak bisa bahasa Arab dalam hati. Ya Allah, buat anakku bertahlim saja, jangan sampai dia lari, jangan sampai melawan mudabir, jangan sampai melawan ustaz. Bukakan pintu hatinya menghafal mutalaah, jangan sampai otaknya buntu, jangan sampai dia lari dari pondok, jangan sampai dia lompat pagar, jangan sampai dia tipu security, jangan sampai dia ngintip santri mandi. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, kalau doanya di rumah gak apa-apa kuat, tapi kalau doanya di masjid musola, doanya dalam hati aja, jangan kuat-kuat. Ya Allah, anakku di pondok gak betah, kita yang berangkat pondok mana? Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Insya Allah doa bapak, doa ibu, kasih anak makan uang korupsi, uang sogok, uang tipu, uang bohong, dibelikan ke beras, dikirim ke anak, dimakan satu mangkok, jadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Nasiyatin, kecil sekali. Nasiyatin, kadzibatin, khati'ah. Nasihatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, penipu, kadzab, liar. Khati'atin, big mistake, make mistakes, buat kesalahan, buat dosa, az-dzunub wal kabair. Kenapa? Gara-gara setetes darah dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat gara-gara makanan haram. Hai bapak, jangan kirim makanan haram. Hai ibu, jangan kasih makan haram. Nanti bapak pulang ke rumah bawa duit satu koper, tanya dulu, ini halal apa haram? Ini haram pak. Kami tidak mau menerima makan haram. Bawa duit haram ini keluar. Biarlah kami makan susah, yang penting makan halal. Salahnya ini cuma ada di sinetron. Tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini adalah ibu-ibu yang solihah semua. Mereka tidak mau anaknya, anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari di sini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari disusukan 2 tahun, dilahirkan meregang nyawa. Jangan kotori dengan makan haram. Berilah dia makanan yang halal yang luar biasa. Insya Allah anak kita soleh dan solihah semuanya, insya Allah. Amin. Masyarakatnya sudah, bapak ibu wali muridnya
Sudah. Sekarang santrinya yang nomor 3, santri. Jangan saya dapat kabar ada santri yang duduk di bawah pohon kayu, pohon kelapa sore-sore jam 6 menangis, kenapa aku ditinggal di penjara suci? Apa salah dan dosa? Jangan-jangan aku ini anak angkat, jangan-jangan aku ini anak adopsi, jangan-jangan aku ini dulu bayi tabung, maka namaku sebetulnya bin tabung. Kamu adalah anak yang dibanggakan ayahmu, kamu adalah anak yang dibanggakan ibumu, kamu anak terbaik, dikirim ke pesantren Syekh Hasan Yamani supaya selamat dari narkoba. Amin. Selamat dari ganja. Selamat dari pil anjing gila. Selamat dari lem kambing. Sekarang anak SMP cabut pergi ke toko bangunan, beli lem kambing, lem banteng, dibuka tutupnya, dihirup, mabuk kambing. Ditangkap sama Pak Kapolsek Babinsa Babin Kamtipmas, ditempeleng, kelopak. Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya takut sama Allah. Mabuk sudah rusak otaknya. Ayah kalian disangka baik, ibu kalian sangka baik, dia kan ayah ibu yang baik. Ayah ibu yang menyediakan kamar pakai AC, di dalam kamar ada TV, ada laptop dan komputer. Itu bukan ayah yang baik. Membelikan sepeda motor, knalpotnya di khitan, kalau lewat di masjid semua jamaah memutuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menyumpah jamaah, mudah-mudahan mati. Amin. Dibelikan handphone, dibelikan motor, dibelikan mobil, dibelikan laptop, dibelikan TV, dibuatkan kamar pakai AC. Itu bukan orang tua yang baik, itu orang tua yang menjerumuskan anak. Kalau orang tua yang baik, bapak yang baik, ibu yang baik, dia kirim ke pesantren Syekh Hasan Yamani. Inilah anak gadis sekolah SMP, sekolah SMA, sampai di sekolah, pulang sekolah, berangkat dari rumah, roknya panjang, bajunya panjang, jilbabnya panjang, pulang sekolah, datang cowok bawa sepeda motor, begitu dia mendekat, air minum disuntik dari bawah, atasnya masih utuh, disuntik pakai obat penenang, pakai obat perangsang, dibawa jalan-jalan, dibawa nonton, dirusak kehormatannya. Itu bukan orang tua yang sayang dengan anak. Di sini kalian terpelihara. Anak santri laki-laki di bawah tidak bisa melihat santri perempuan, yang santri perempuan di atas tidak bisa melihat santri laki-laki. Saya bisa. Rambutnya ditutup, auratnya ditutup. Apakah pesantren Syekh Hasan Yamani ada santri perempuan? Ada. Beda sama Ustaz Somad dulu di pondok, santrinya 1.800 laki-laki semua. Kalau mau lihat perempuan di dapur tukang masak. Kalau mau jumpa perempuan, nunggu mudib hari Ahad, datang nenek-nenek nyumut cucu. Tapi kalian terjaga, terpelihara. Tapi Pak Ustadz, waktu saya mau ke masjid, saya memang gak lihat dia, tapi waktu itu terlihat Pak Ustadz. Pas lagi saya mau nyari sendal, lihat nama dia. Sejak itu terbayang-bayang terus Pak Ustadz. Gimana cara menghilangkan bayang? Saya sudah berdoa Pak Ustadz, ya Allah, lumpuhkan otakku agar tidak mengingat dia. Tapi terbayang terus, usir dia dengan ayat kursi.
Saya sudah baca ayat kursi nggak hilang juga. Antuk kepala kau ke kursi, nggak hilang juga. Usir dia dengan mutola'ah. Karena Muhammadun na'iman fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fiha saudul illa saudul harik fi syarik. Nggak hilang juga. Usir dia dengan tasrif. Nah, nggak hilang juga. Usir pakai fi'il mudhari. Yang pribadi, yang nggak hilang juga. Pakai tasrif fi'il mudhari, mati mudhari. Daraba yadribu darban daribun madrubun idribna tadrib madribun madrubun madrubun idribun. Maka santri-santri ini kalian luar biasa. Kamu kuliah, kamu sekolah di mana? Saya di SMP Plus. Kamu di mana? Saya di SMA. Bangganya luar biasa. Anak pesantren pasti tanya, kamu sekolah di mana? Kenapa nggak pede dengan pesantren? Mestinya pede dengan pesantren. Kenapa? Pesantren otaknya besar, pelajarannya banyak, kurikulumnya hebat, alumninya sampai ke McGill Kanada, sampai ke Harvard University, sampai ke Australia, ke Makkah, Madinah, itu sudah biasa. Dan pesantren ini diberi nama, didirikan oleh orang-orang yang luar biasa, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin. Amin. Masyarakatnya sudah, Bapak Ibu wali muridnya sudah, santrinya sudah. Kata masyarakat, saya ragu tuh anak pesantren Syekh Hasan Yamani itu apa memang betul bisa bahasa Arab. Bapak Ibu yang nggak percaya, sekarang kita tes anak pesantren. Saya pejam mata ya, biar supaya nggak ada. Saya pejam mata. Mana mata saya? Mana tangan saya? Begitu. Maju ke depan. Pakai baju bendera Palestina. Ada baju bendera Palestina yang bisa. Al-Faslu Tsani baru kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP kan? Kelas 2 SMP jangankan ngomong, bisa berdiri di depan orang banyak, itu luar biasa. Saya kelas 2 SMP disuruh berdiri langsung gemetar. Saya pernah datang ke mahasiswa KKN. Mahasiswa KKN semester 6 disuruh dari protokol. Ini bisa berdiri, ditanya bisa jawab, luar biasa. Mari kita dengarkan membaca surat pendek dari Ananda Muhammad Nur Hafiz. Terserah surat apa yang mau baca Muhammad Nur Hafiz. Dengarkan baik-baik. Hayya bina nastami'u ila qira'ati ma tayassara min al-Qur'an allati sayatluha sahibuna الطالب محمد بن حفيظ فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
itu karena nama saya. Ini hadiah untuk anak. Bapak Ibu lihat, ketika dia berjalan dari tempatnya kemari, dia tidak tegak berdiri menunjukkan dia hebat, tapi dia menunduk menghormati teman dan intinya. Ada sopan santun, ada tata krama. Sampai ke depan, saya tanya, what is your name? My name Muhammad bin Hafiz. Faslukan al-faslus tsani. Baca surat, dia berani tidak menggigil. Ini hasil didikan pondok pesantren Syekh Hasan. Hai Bapak Ibu, kalian boleh jenderal, kalian boleh dokter spesialis, kalian boleh TNI Polri, kalian boleh pejabat, kalian hebat di kantor kalian, tapi mendidik anak belum tentu kalian mampu membangunkan dari subuh sampai tidur malam. Yang sanggup melakukan itu hanya pesantren Syekh Hasan Yaman. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya sudah, wali muridnya sudah, anak-anaknya sudah. Yang terakhir, yang keempat, para ustaz, laki-laki ustaz, perempuan ustazah, jamaknya asatizah, jamak perempuan ustazat. Jangan anggap ustaz adalah karyawan laundry. Bawa kain kotor, masukkan ke laundry, bayar duit, cium. Kainnya bau, ngamuk. Kainnya apet, ngamuk. Kainnya nggak disetrika rapi, ngamuk. Guru bukan pegawai laundry. Guru, ustaz adalah sahabat Bapak Ibu yang mendidik anak-anak kita sekalian. Betul? Guru tidak bisa dibayar. Siapa yang sanggup membayar guru yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab, mengajarkan akhlak, mengajarkan sopan santun, mengajarkan budi bahasa? Muliakan guru. Anak saya bisa hafal surat pendek juz amma TK. Saya dengar dia baca surat pendek, meleleh air mata saya. Aku tak sanggup mendidikmu, nak. Guru di sekolah luar biasa. Saya datang ke sekolahnya, saya mau balas budi baik gurunya, saya mau cium tangan gurunya. Sampai di sekolah gak jadi saya cium, gurunya perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah, kita doakan para ustaz-ustazah kita sehat-sehat. Anak kita kadang kurang ajar, anak kita kadang tidak beradab, tapi begitu pulang ke rumah, maka anak-anak berakhlakul karimah, mencium tangan orang tua. Dulu saya kalau ada tamu diajarkan cium tangan tamu. Sekarang bertamu ke rumah orang, anaknya sibuk main gadget, menembak musuhnya nggak mati-mati. Nah, cium tangan Ustaz, nak cium tangan Ustaz, tangan dia pula dikasihnya ke Ustaz. Siapa yang sanggup mendidik anak kita? Game online, PlayStation, internet, macam-macam yang merusak, sinetron, drama Korea, film India. Yang bisa menyelamatkan anak kita adalah para ustaz dan ustazah. Mereka berjasa, mereka bukan orang hebat menurut dunia, tapi apa kata penyair dari
Pakistan Iqbal, kadal muallimu ayyakuna rasulah, seandainya ada rasul setelah Nabi Muhammad, maka yang layak diangkat menjadi rasul adalah para ustaz dan ustazah. 10 jari angkat, 11 dengan kepala, merasa takzim dan hormat dengan kalian para ustaz ustazah. Saya hanya sanggup tabligh akbar ceramah di tanah lapang. Tadi malam di stadion ramai melimpah ruah, tapi pagi ini kosong, gak ada lagi orang. Tapi ustadz yang di kelas, santrinya 20 orang, itu akan menjadi tentara, polisi, panglima, jenderal. Mereka akan menjadi orang-orang terpandang di dunia ini. Itu berkat ustadz-ustadz kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. 4 unsur sudah saya jelaskan. Unsur yang pertama masyarakat, unsur yang kedua wali murid, unsur yang ketiga santri-santriwati, yang keempat ustaz. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang datang ke pesantren Syekh Hasan Yamani? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia jelaskan? Ada 4. Apa yang 4 itu? Aduh, aku juga ingat. Bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan baik dan mulia ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan pondok pesantren ini pondok pesantren yang mengeluarkan para alim, para ulama. Saya mengajak kepada semua masyarakat, wali murid, selesaikan bangunan pondok pesantren ini, belikan semen, batu bata, batu kerikil supaya mengalir sebagai amal jariah, insya Allah. Ibu-ibu yang gak bawa duit, serahkan rantai, gelang, anting semuanya, dompet-dompetnya semua. Bapak-bapak gak perlu, karena saya tahu bapak gak punya uang, duit bapak dipegang ibu semuanya. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah ma'had pondok pesantren Syekh Hasan Yamani pondok pesantren yang penuh berkah. Takharraja minhul ulama wasu'ama wal fuqaha wal usuliyun wal mufassirun wal muhaddithun. Keluar dari pondok pesantren ini para ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli bahasa Arab, para pemimpin, para polisi, para tentara, orang yang soleh, orang yang baik-baik. Ya Allah, Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami ini semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan semua anak kami ini keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah anak cucu keturunan kami semuanya sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.